Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang proses pembuatan dari login screen dari aplikasi sayur atau jual beli sayur online yang sebelumnya atau di video sebelumnya yang sempat dibuat database-nya seperti itu. Jadi ini lanjutannya. Tapi di sini cuma membahas tentang desain login screennya aja sih, bukan, masih belum ke coding intinya. Ini masih desain yang lumayan sederhana dan cukup bagus juga seperti itu. Jadi tolong ditonton dari awal sampai akhir supaya paham dengan penyampaian dari saya di video tutorial kali ini. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita bikin project baru dulu, start. Kemudian di sini application name merupakan nama dari aplikasi yang kalian mau isi aja sesuai dengan nama aplikasi yang mau kalian buat seperti itu. Berhubung ini jual beli sayur online, jadi kasih nama aja jual sayur. Oke, kemudian project location. Nah, file project dari project yang mau kalian buat, aplikasi yang mau kalian buat itu ingin diletakkan di local disk mana, maksudnya ingin diletakkan di penyimpanan mana, seperti itu. Untuk saya sih selalu ada di data ada di folder aplikasi Android. Kemudian ini adalah nama dari project yang ingin saya buat saat ini, seperti itu. Untuk saran saja, location ini lebih baik jangan diletakkan di penyimpanan C, karena ketika diinstal maka data yang ada di data C akan hilang. Takutnya lupa, jadi project yang sebelumnya kalian buat itu akan hilang, seperti itu. Kalau seandainya atau jadi oke, lanjut aja, next ya. Kemudian kita sudah di next. Setelah ini aplikasi phone and tablet, maksudnya di sini adalah aplikasi yang kalian buat tuh mau support kemana, Android yang versi apa aja gitu. Nah, untuk sementara dari Android Studio-nya aja ya, supaya gak ada trouble nantinya, seperti itu. Jadi cukup ini aja, ke HP dan ke tablet aja. Next, karena kita ingin belajar dari dasar banget, jadi kita pilih empty activity. Maksudnya empty activity ini adalah isi dari layoutnya nanti, dan ini kosong, masih belum ada isinya, jadi pilih yang empty activity aja dengan ya, next. Dan di sini nama layoutnya tetap aja sih pakai ini. Kalau saya biasa main activity tanpa dirubah, kecuali saya membuat activity baru, layout baru, dan saya membuatnya dengan nama yang berbeda, seperti itu. Untuk awal-awal, untuk membedakan dengan yang lain, misalnya saya tetap di sini menggunakan activity, dan di sini saya gunakan sebagai pembeda lah gitu dari yang lain, seperti itu. Kemudian finish aja. Ini masih diproses. Oke, masih proses, mohon bersabar karena ini membutuhkan waktu selama beberapa menit ya.
dan di sini saya jelaskan ya, di sini laptop spesifikasi untuk pemasangan Android Studio itu harus tinggi. Ada yang error, kalau terjadi error seperti ini tinggal kill build terus rebuild project. Macam-macam sih untuk jenis error yang ada di Android Studio, tinggal gimana kalian cari solusi dari itu gitu. Meskipun menjengkelkan, cuma kalau sudah ketemu biasanya seneng banget sih. Jadi enjoy aja kalau ngoding pakai Android Studio seperti itu. Ini masih ngebuild lagi, ngeproses lagi, melengkapi komponen-komponen yang kurang. Oke, masih proses. Nah, ini ketika di rebuild lagi dia udah gak error, udah lengkap semua gradernya. Kemudian ini adalah tampilan awal, kita disuguhkan tampilan seperti ini gitu. Jadi untuk pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghilangkan ini terlebih dahulu. Ini action barnya dihilangin dulu. Oke, jadi caranya adalah kita pergi ke rest, kemudian ke namanya value, terus style. Nah, di sini kita isi seperti ini. Oke. Window action bar. Oke. Window title false. Oke. Ini kebalik, false, true. Maksudnya window action bar false, kalau misalnya saya mengartikan sih window action bar, item window action bar ketika di false ini sama aja dengan membenarkan bahwa window action bar ini akan dihilangkan. Kemudian untuk window title, item title di action barnya ini dan no title, gak ada titelnya, dan di set ke true seperti itu. Dan jangan lupa di sini juga diganti action bar paling atas. Kenapa no action bar dan bagaimana ini bisa dipanggil seperti itu? Kenapa ini bisa dipanggil? Karena di sini ada di manifestnya. Nah, ini stylenya item, jadi yang ini dipanggil ke sini, ke manifest seperti itu. Jadi kemudian kita cek apakah udah hilang. Oke, udah hilang yang biru, yang di sini. Habis itu, setelah itu kita obrak-abrik di sini. Oke, pertama-tama kita set di sini dulu. Di sini kita ganti ke relative layout. Kenapa relative layout? Kenapa?
Kenapa relative layout? Kenapa nggak linear? Karena relative layout ini lebih fleksibel penggunaannya. Maksudnya ya fleksibel gitu. Udah. Jadi di sini bukan gravity tapi orientation, maksudnya partikel yang ada di dalam sini nih mau disusun ke arah mana, apa horizontal apa vertikal, paham kan? Antara horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu ke samping, sedangkan yang vertikal itu ke bawah, jadi kita set ke vertikal. Kemudian di backgroundnya jangan lupa, backgroundnya sebentar kita ambil gambar dulu di sini biar cantik seperti itu. Jadi oke, aplikasi Android oke, ada di sini semua. Kemudian terus kita copy ke jual sayur, kemudian ini kita copy aja, Ctrl C, kemudian copy di drawable. Di drawable ini kita copy, klik kanan, kemudian dipaste aja, guys. Oke, kemudian langsung dipanggil ke sini drawable grid. Nah, otomatis dia bakal jadi background dari linear layout ini gitu. Kemudian selanjutnya kita isi dengan, maksudnya relative layout yang tadi dengan linear layout, maksudnya biar tertata rapi gitu. Di dalam linear layout ini nanti ada partikel-partikel utama yang kita butuhkan seperti itu. Untuk widthnya itu widthnya maksudnya panjang ke samping gitu, widthnya match parent. Kemudian untuk ke bawah, untuk tingginya warp content, maksudnya adalah enggak match parent ini maksimal ke samping. Kemudian height-nya warp content, maksudnya itu sesuai dengan konten yang ada di dalam linear layout ini seperti itu. Jadi udah oke. Selanjutnya setelah linear layout udah diatur, kemudian jangan lupa orientasinya. Kadang kita sering lupa sama orientasinya ini, dan ketika ada dua komponen dan salah satunya itu hilang, itu sebenarnya bukan hilang tapi ketindih sama yang baru seperti itu. Jadi gitu. Jadi orientation jangan lupa vertikal karena ini mau disusun ke bawah. Kemudian di sini kita isi edit text karena di sini kita membutuhkan edit text. Widthnya sementara kita pakai web content aja dulu, match parent aja, web content. Kemudian di sini kita isi teks back, bentar, text hint aja deh, text hintnya kita isi username, kemudian color hintnya text color hint kita set ke white aja, kemudian text color sama white juga. Maksudnya
colornya itu kita ngetik di HP itu teksnya itu bakal jadi warna apa kayak gitu. Kemudian ada selanjutnya password, sama sih sebenarnya, kita tinggal copy aja, tinggal kita ganti di sini password. Oke, dan ID-nya jangan lupa, takut ketinggalan. Jadi username. Terus di sini juga sama ID PSW, maksudnya di sini password. Nah, terus jangan lupa di sini button juga ya. Terus masukin, jadiin satu aja buttonnya di dalam satu linear layout gitu. Bentar, button gimana sih button? Nah, kayak gini sesuai aja sih, jangan western tapi web content semua deh. Ntar kita percantik lagi. Terus teksnya itu adalah login. Oke. Terus ID-nya jangan lupa, ID sebenarnya ntar aja sih, tapi takut lupa, jadi kita tambahin aja langsung di sini btn login, maksudnya button seperti itu. Kemudian untuk yang kedua sama juga caranya, button web content nanti kita sesuaikan lagi ya, sesuai dengan apa yang kita mau tampil atau tampilan yang kita mau. Tapi kita ke ID dulu, ID btn register, maksudnya kita ketika udah nggak punya akun kan kita harus daftar dulu, jadi bikin ini begitu. Teksnya register. Nah, seperti itu. Kalau kayak gini kan masih jelek, jadi kita percantik lagi. Caranya gimana? Caranya kayak gini, kita tambahin icon di sebelah sini, di sini juga. Kemudian ini kita benerin lagi. Caranya gimana? Oke aja. Oke, sekarang langsung kita bahas. Dan untuk yang di sini kita tambahkan icon. Untuk iconnya saya punya aplikasi yaitu Icon X. Kalian bisa cari di Google, banyak banget, karena saya di sini downloadnya juga di Google, jadi silahkan cari aja di sini namanya Icon X. Gak tahu sih kalau sekarang mungkin sudah ada versi yang terbaru, ini sudah cukup lama. Jadi sebentar, ini masih loading. Dan di sini icon apa aja yang kalian mau tuh ada, kecuali lock kita cari untuk yang password, karena username udah selesai. Bentar masih loading. Jangan lupa kalian kalau seandainya mau cari kata kunci, mau cari icon, kata kuncinya itu harus pakai bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Indonesia, karena si aplikasinya nggak bakal ngerti. Ini udah ketemu untuk icon si passwordnya, kemudian kita copy aja, langsung klik kanan, kemudian diklik dulu, habis itu klik kanan, kita copy, habis itu kita copy di close dulu. Nah, kopinya di sini di gambar yang tadi itu. Kemudian kita copy lagi, coba di copy image, kemudian gak bisa, channel
save as, bisa juga pakai save as. Save as ke folder yang tadi, jual sayur gambar. Terserah kalian sih mau disimpan di mana, cuman biar rapi aja gambarnya itu dijadiin satu aja sama file project yang kalian kerjakan, seperti itu biar gak bingung nyari itu. Nah, ini udah ada. Oke, yang ini buat username. Jadi udah kayak gini, langsung aja kita kontrol di copy maksudnya, di copy di drawable sama bentar, kayaknya untuk cara itu gak bagus deh. Jadi ada nih cara yang lain. Klik kanan, new. Untuk cara yang lebih simple tanpa harus menggunakan icon X. Jadi klik kanan, kemudian ke vector asset. Nah, di sini nih kalian pilih, udah ada sebenarnya sudah disediain oleh Android Studio-nya. Kita cari di sini user tinggal cari aja nih person. Oke, langsung aja next, finish. Jadi dia langsung di sini. Nah, oke, sekarang kita panggil ke sini ya, atau enggak ini dulu kita ganti dulu. Jadi ini warnanya warna putih karena username-nya itu color hint-nya itu warna putih, jadi ini juga diwarnain warna putih biar seragam. Kalau seandainya ikonnya warna hitam terus itunya warna putih, jadinya nggak matching. Jadi kayak gitu sih. Dan di sini drawable left, maksudnya drawable untuk yang sebelah kiri. Oke, langsung aja si ini nih, si yang di sini nih, nah yang di kursor nih langsung di kayak gitu jadinya. Dan sama untuk yang password juga sama seperti itu caranya. Tadi new, kemudian vector asset, klik ini, kemudian password gak ada, lock, kata kuncinya apa sih, atau enggak kita cari aja di sini gambar gembok. Ya, ini langsung aja. Oke, udah tuh gembok, jadinya di finish aja. Terus panggil aja sih, tinggal panggil aja sih kayak yang tadi di sini. Atau enggak kok di sini kita copy paste aja di yang di atas biar cepet, tapi di sininya diganti, jangan lupa. Jadi yang drawable apa nah hitam kan, makanya lupa hitam kan, jadi di sini tadi kita lupa gantinya, jadi di sini kita ganti jadi warna putih, kodenya itu FFFF. Jadi
Kalau kalian misalnya pengen cari kode warna, bisa kalian download di Google, atau enggak kalian buka dulu Photoshop. Jadi kalian bisa obrak-abrik di situ untuk jenis-jenis warnanya seperti itu. Dan ini loginnya kita bikin dia bulat-bulat gitu. Maksudnya enggak kotak kayak gini, lancip kayak gini, enggak. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Oke, pertama-tama kita buat ini dulu, new, buat drawable baru. Di sini caranya new, dan pilihan yang tadi. Di sini ada dr login, maksudnya di sini drawable login. Oke aja. Nah, di sini ini kita edit di sini. Nah, ini sudah dipaste aja karena ini kita ganti ke shape. Oke. Kemudian setelah itu kemudian di sini shape rectangle, kemudian ini kita copy juga di sini warnanya solid. Kemudian untuk cornersnya adalah lengkungan, maksudnya corner di sini adalah lengkungan yang ada di atas. Top left radius maksudnya lengkungan dari sudut yang di atas yang sebelah kiri seperti itu, dan yang ini sebelah kanan, dan yang ini kita copy pastein aja. Tapi ini kita ganti ke bottom, maksudnya yang bawah, bottom. Oke, jadi yang di bawah juga udah muncul lengkungan, tapi di sini kita ganti aja biar jauh lebih melengkung. 10, 50 aja. 5, di sini juga sama 50. Terus di sini juga sama. Dan nah, untuk yang di sini cukup 2 aja, padding kayak gini. Nah, habis itu langsung kita panggil ke sini, ke login. Backgroundnya pakai background dr login, cari dr login. Nah, di sini. Nah, kenapa nggak kelihatan? Karena ini belum dipanjangin, jadi kita lanjutin dulu. Jangan web content nya 40, kita coba 40, terlalu kecil. 500 terlalu gede. 100, 400 dp masih 100 dp kurang. Oke,
mending tapi kurang 350. Oke. Untuk yang register juga sama, tapi untuk yang register ini warnanya cukup putih aja sih, tapi kita bikin lagi, nanti kita ganti ini, yang ini jadi warna putih gitu. Kita copy paste aja biar cepet. Terus new drawable lagi di sini, dr reg maksudnya di sini register dr reg. Di sini shape jangan lupa, biar enggak ada, biar ada efeknya gitu kayak tadi. Shape dan rectangle. Nah ini jadi di sini kita ganti warna putih. Ini juga sama, putih juga. Oke. Kemudian kita panggil di sini. Karena kenapa nggak langsung di sini aja kita warnain jadi putih? Karena kalau di sini itu nanti nggak ada efek lengkung-lengkungannya gitu. Jadi tetap aja kayak gitu. Jadinya background, cari di sini erek. Oke, dia sudah warna putih. Terus ininya untuk width-nya jangan lupa yang udah ada, jadi yang bawah dihapus. Nah kayak gini, tapi ini kita ketengahin. Caranya gimana? Caranya kita atur orientationnya itu orientation kayaknya di sini, maksudnya di relative layoutnya. Ini kan udah linear, yang menakupung username, password, sama buttonnya juga udah. Untuk yang orientation maksudnya bukan orientation tapi maksudnya gravitasinya, posisinya. Coba deh kita coba di sini center, jadi dia otomatis bakal ke tengah gitu, ada di posisi tengah. Terus untuk yang ini, yang username ini kanan kirinya kita kasih padding. Terus di sini di padding leftnya kita kasih 40 dp. Padding 40, kayaknya kebanyakan, kita ganti jangan 40, terlalu banyak soalnya. Jadi tapi kalau di sini kayaknya kurang tepat, jadi soalnya yang di sini yang mau di ituin cuman yang edit teksnya doang, jadi 30 dp. Tapi sebenarnya di sini juga sama sih. Di sini
terlalu gede, 20 right. Kayaknya bukan padding tapi margin, salah. Salah. Di sini salah, maaf. Jadi di sini kita kasih margin jarak dari dari garis tepinya, maksudnya jadi 30, kebanyakan 20. Oke. 10 aja. Terus yang kanan margin right sama 10 dp juga. Untuk yang top berapa ya, kita pakai 50, kita coba 100. Udah. Terus yang ini sama, di copy paste aja biar cepet. Yang passwordnya oke, taruh di sini aja. Nah, terus jangan lupa jarak button yang di atas, margin topnya berapa ya, 20, lumayan. Terus ini marginnya jangan lupa juga, margin top itu 10 dp. Setelah itu apakah kayak gini aja? Belum, masih mau ditambahin logo di sini. Jadi di sini kita tambahin image view. For content aja semuanya. Background background. Kita copy lagi yang di sini. Tapi kita di sini bikin dulu di sini si logonya bulat biar pas seperti itu. Jadi caranya kayak gini. Jadi kita bikin lagi di sini SML lagi, drawable, kemudian logo. Oke. Nah, di sini nih kita edit lagi. Ntar. Oke, di sini kita ganti dulu jadi layer list. Dan di sini kita isi. Nah, ini masih belum kita copy yang tadi. Yang ini si logonya ini. Jadi dia bingung si ini, dia bingung mau kemana. Jadi kita copy di drawable, langsung klik kanan, lama klik kanan, paste. Oke. Otomatis dia muncul. Kemudian langsung aja kita panggil di sini drawable logo. Wow, terlalu gede, jangan berkonten. Berarti di sini widthnya disesuaikan. Ntar kita cek lagi di sini. 10. Coba kita cek makin gede
ternyata kita coba 50. Jadi kalau misalnya masih gak pas, jadi kalian bisa coba-coba aja dulu di sini, coba aja sendiri gitu, mana yang pas gitu. Ternyata masih makin gede. Solusinya di sini adalah bentar, tapi ini kok memanjang. Kita cek dulu di sini. Coba dulu. Dulu semana jadinya udah bener di sini, ternyata udah bener, cuma kita ganti 20, coba 20. Jadi di sini kita ganti aja 50 dp. Kita coba di sini juga sama 50 dp. Ternyata kekecilan. Di sini kita coba 150, coba. Oke, lumayan kelihatan banyak lagi di sini 150, lumayan. Tapi ada yang aneh. Coba ini diganti 40, ini sama juga 40. Nah, dia ternyata tambah kecil, jadinya kita coba aja 5. Aku tadi melihat ada pria yang meneriakinya. Dia nggak pas ya. Hal ini sudah tersebar seperti api di kota. Kalau kelompok tukang becak melakukan pencurian, itu sudah tersebar. Nah, cara mengatasinya supaya bulatnya sempurna seperti ini logonya, caranya itu adalah gambar yang utama, maksudnya gambar yang jadi icon utama itu formatnya jangan JPG gitu, tapi ke PNG aja gitu, karena kalau PNG itu kalau PNG itu dihilangin dulu tuh backgroundnya yang di samping gambarnya, jadi dia tuh nggak ngebentuk kotak. Sedangkan kalau JPEG itu tetap ada gitu background putihnya gitu yang keikut dalam gambarnya. Jadi kalau seandainya ini kita ganti warna hitam background dia bakal kayak gini. Sedangkan kalau pakai yang JPEG itu jadi kotak-kotak gitu background yang dari gambar aslinya keikut. Jadi sebelum dipakai bisa kalian edit dulu kalau seandainya itu gambar yang formatnya bukan PNG tapi JPEG. Jadi tolong diedit dulu supaya lebih rapi kalau seandainya mau bikin yang oval seperti itu. Kalau nggak diedit bakal jadinya nggak bagus. Oke, kita balikin lagi. Dan ini logonya udah. Dari bawah logonya ini kita kasih bukan edit text tapi text view. Cukup all content aja sesuai dengan kalian ada. Terus apalagi terus teksnya jangan lupa teks add-nya di sini belanja online, belanja
online. Udah sih kayak gitu aja. Terus style, terus tekstilnya di sini gold. Terus teks colornya itu warna apa ya, warna putih aja. Kita samain size-nya, text size kita kasih 50, kebesaran 40. Oke, 40 ini cuma untuk sementara aja. Terus style teksnya, style teks bold. Terus ada tukang pijat yang berkeliaran lagi. Para tukang pijat udah ya, kayak gitu aja, nggak perlu ada tambahan lagi. Dan ini jangan lupa marginnya jangan jauh-jauh, karena tadi kejauhan, jadi jangan 100, jadi 50. Terlalu jauh, 30, 20. Tapi orang sebanyak ini bisa memijat, Bu. Tangkap pencuri itu. Oke, lumayan. Terus yang atas ini margin topnya kita kasih 40 dp. Oke, kayak gini. 100, terus terlalu kecil 130. Seru sekali. Warga memukul Inspektur Ladusing. Karena dia kalian semua masuk penjara. Terus text color Banyak kehebatan. Nama Kundaurani hilang. Sifat baru melihat satu kehebatan kita saja. coba pakai ini, Dia masih cek apa harus enggak. melihat Ternyata enggak ngefek. Tuan, apa yang akan kau lakukan? Lihat saja. Terus Ideku ini tidak hanya menggunakan minyak, tetapi masih banyak lagi. Kalau sifat, aku bicara dari pusat background. kota Vedas. Ada seorang tukang pijat yang sedang memijat di sini. Aku curiga padanya dengan melihat cara kerjanya. backgroundnya Kau cepatlah ke sini, karena dia bisa kabur kapanpun. Terima kasih, siapapun kau, aku akan datang. ya 50 dp. Halo Reva, Adi dan Uday, temui aku di pusat kota Vedas. Ajak Pak Ladusing juga ya. Aku menuju ke sana sekarang. Ini sekitar 100. Yuk, dukung konvensi prestasi generasi maju si kecil dengan permainan 100. Oke, biarkan si di kecil sini tinggal kita cocok-cocokin aja sih sebenarnya. dan ajak ia Graffiti center. lengkapi juga nutrisinya dengan SDM Lanjut. Nutri. Ikuti tips bermain bersama bunda lainnya di website Generasi Maju. Tubuh butuh mineral, namun tubuh tidak dapat memproduksi mineral sendiri. Pastikan air minum Anda teh mineral. Hampir mirip kayak button ya, jadinya gak bagus. Jadi di sini nggak usah background. Soalnya sama kayak yang di bawah, tapi yang ini kita ganti warna hitam aja biar kelihatan kayak gini. Besaran 30.
Oke, 30 bagus, lumayan. Terus ini kita tambahin 50 PP, 60. Oke, 60 lumayan. Oke, jadi tampilannya itu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Langsung kita running aja, tunggu, kita ganti dulu untuk yang ini teksnya, color text warna putih. Style di sini textile. Ini teksturnya bold. Terus ini samain juga, tapi di sini colornya ganti warna silojin ini, ganti warna ini. Kita copy aja. Habis itu di sini text color kita cari, nah kayak gini. Jangan lupa stylenya bold biar kelihatan, textile bold. Nah coba, nah kayak gini nih jadinya, kayak gini jadinya udah jadi. Dan yang bawah margin bottomnya 10. Nah bagus kayak gini, udah selesai. Habis itu kita run aja, kita run dulu biar kita lihat hasilnya gimana. Ini udah muncul. Habis itu kita oke aja. Lama banget jadinya, kita tunggu aja, sabar aja. Oke, jadi ini adalah tampilan dari apa yang udah kita bikin tadi. Jadi kayak gitu sih. Ini masih belum bisa difungsiin, jadi nggak apa-apa. Untuk sementara itu aja dulu. Oke. Oh ya, jangan lupa di sini diganti, di colornya diganti, ini ganti ke warna putih. Kuncinya adalah ketika kita ngerunning di tampilan yang ada di HP ini, garis yang di teksnya ini bisa berwarna. Yang tadi sebelum kita ganti itu warna pink, setelah kita ganti nanti pasti jadi warna putih. Bisa kalian coba sendiri. Nanti kita run aja di project yang berikutnya. Udah sih gitu aja. Oh ya, yang di sini jangan lupa diganti juga. Kita copy paste
kita copy paste aja warna yang login. Nah yang ini kita copy paste, kita gantiin ke yang color. Kita samain aja semuanya. Coba kita cek lagi. Nah nih udah ganti jadi warna hijau juga. Jadi kayak gitu aja sih tutorial kali ini, simple, mungkin agak rumit, mungkin penjelasan dari saya agak belibet. Jadi jika ada hal yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video YouTube tutorial kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.